Jangan terlalu larut dalam masalah, karena masalah tidak ada ujungnya. Sudah Aileen duga kalau gerbang sekolah sudah ditutup. Ini semua karena kedua kakak kembarnya. Jika saja mereka tidak mencari keributan duluan sama Gala dan juga keempat sahabat itu, mungkin dia tidak akan ada aksi telat. Aku marah sama kalian. Senta Aileen melipatkan kedua tangannya sambil menyenderkan punggungnya ke kursi mobil. Mereka sekarang ada di depan gerbang sekolah Diamond School. Tapi sayangnya gerbang sudah ditutup. Penjaga gerbang di sekolah mereka pun tidak akan membukakan gerbangnya. Walaupun disogok banyak uang. Karena penjaga itu sangat bertanggung jawab akan kerjanya. Princess, jangan marah sama kita. Kakak gak salah. Ini semua karena si Gala dan keempat sahabatnya itu. Ucap Alex membela diri. Bener Princess, mereka yang rese. Saud Alan mengangguk setuju. Sudah jelas salah kalian. Kalian berdua yang duluan mencari masalah sama mereka. Padahal aku paling benci bolos. Sudahlah, semua sudah terjadi. Lebih baik kita pergi aja dari sini. Karena gerbangnya tidak akan dibukakan sama Pak Adib. Jangan gitu dong Princess. Kita bisa sogok Pak Adib untuk bukain gerbangnya. Gak akan pernah. Beberapa hari yang lalu, sahabatku Bulan pernah gak sekolah karena telat. Padahal dia mohon-mohon sama Pak Adib untuk bisa masuk ke dalam kelas. Tapi Pak Adib tetap aja nolak. Setelah mengatakan hal itu, Aileen tidak berbicara lagi. Dan menatap ke depan dengan wajah di balik cadarnya yang tengah menahan kekesalan pada kedua kakaknya ini. Suara bunyi motor terdengar membuat ketiga orang di dalam mobil mengalihkan atensi mereka pada kelima motor yang berhenti di samping kiri mereka. Udah gue duga, gerbang udah ditutup. Untung kita bisa nongkrong bentar di warung depan. Walaupun kita telat, perut kenyang. Nikmatnya hidup kayak gini. Ucap Raffaello mengusap perutnya yang sedikit buncit. Nanti dia harus olahraga agar perutnya six-pack. Iya, nanti aja terus. Karena Raffaello tidak pernah mengolahragakan tubuhnya. Dia tuh suka mageran. Ternyata ada mobil orang sombong. Seru Xavier menendang ban mobil putih milik Alex. Tidak terlalu keras. Dia takut kakinya sakit lagi. Hahaha, kalian bertiga ternyata telat. Xavier, diam. Ucap Gala memperingati. Xavier seketika diam, namun tidak berhenti meledek. Terlampau kesal, Alex yang berada di kursi pengemudi membuka kaca jendelanya lalu menatap kelima orang yang mulai mengendarai motor mereka ke warung depan dekat sekolah. Hili, bicit, kalian juga sama-sama telat anjir. Wah, kakaknya Aileen benar-benar bikin gue kesel. Kesal, Raffaello membuka helm full face-nya dan meletakkannya di atas motor Vespanya itu. Sama anjir. Apalagi tuh Alex yang diem-diem baik, tapi mukanya kayak mau ngajak kita tawuran. Kalau iya, gas lah. Nanti gue bacok tuh kepalanya. Jiwa psikopat Genta mulai membara. Tapi tenang aja, dia tidak bisa membunuh mereka. Karena mereka sudah berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Karena mereka bisa sekolah dengan damai karena kerja keras dari Gala yang mendapat meluluhkan hati Tuan Zargo. Sebaiknya kita titip motor di warung Budina
dan kita bisa naik ke dinding belakang sekolah. Mereka lupa, ada dinding yang lumayan bisa dijangkau menggunakan anak tangga untuk mereka masuk ke dalam sekolah. Tepatnya ada di belakang sekolah. Yuklah, nanti kita bisa masuk lewat pintu belakang. Jangan lupakan jika kelas mereka ada 2 pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Mirip kelas di Korea yang ada di dalam drama Korea. Ayolah, seru Xavier pergi terlebih dahulu diikuti yang lainnya. Namun Gala tidak. Dia malah menyuruh mereka duluan pergi dan nanti menunggunya di belakang sekolah. Sebab dinding yang harus mereka panjat lumayan tinggi. Gala berjalan menyeberang lalu mengetuk pintu jendela di mana princess-nya itu duduk. Mobil ini yang akan mundur seketika berhenti. Princess, jangan dibuka. Dia pasti mau cari gara-gara sama kamu. Cegah Alan. Iya Princess, biarkan aja dia itu sama kayak teman-temannya. Gala tidak seperti itu, Kak, bela Aileen. Lalu dia tidak memperdulikan perkataan mereka dan membuka sedikit kaca jendelanya. Ada apa Gala? Gala merendahkan tubuhnya hingga ia dapat melihat kedua kakak princess-nya yang menatapnya dengan tajam di berbagai arah. Kamu gak mau bolos kan hari ini? Iya, aku paling benci bolos. Tapi hari ini aku akan membolos karena telat dan Pak Adib tidak akan membukakan pintunya. Gala tersenyum. Sudah ia duga, princess-nya tidak mau membolos. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 pagi dan itu waktu dimulainya pelajaran. Mereka hanya telat 30 menit saja datang ke sekolah karena berdebat dan juga terjebak kemacetan. Walaupun hanya sebentar. Memangnya lo bisa masuk ke sekolah dan membujuk Pak Adib? Jangan harap Gala. Di sekolah ini gue yang tahu kalau hanya gerbang aja yang bisa semua murid lewati. Oh iya? Enggak juga. Banyak kok para berandalan yang bolos dan berhasil lewatin dinding sekolah. Alex tidak bisa berkata-kata lagi. Mana mungkin para berandalan sekolah bisa memanjat ke dinding yang lumayan tinggi, kecuali pakai tangga. Memang pakai tangga? Ada tangganya kok, disembunyikan dekat pohon. Jujur Gala membuat Alex kembali menunjukkan raut wajah tidak percayanya. Kalau nggak percaya, ayo. Tapi parkirin dulu mobilnya tuh di warung depan. Pada akhirnya Alan disuruh Alex untuk memarkirkan mobilnya, sedangkan Alex sendiri keluar bersama adiknya. Gala tersenyum melihat princess-nya yang memakai seragam sangat rapi seperti biasa. Tidak seperti dirinya, yang baju seragam dikeluarkan dengan satu kancing paling atas terbuka. Rambutnya pun acak-acakan, karena dia tidak menyisir rambutnya. Namun bukannya Gala terlihat jelek, malah semakin tampan jika berpenampilan seperti itu. Itu kata orang-orang yang menjadi fans Gala. Tapi kata Aileen, Gala tetap berandalan yang tidak tampan sama sekali. Mungkin karena setiap harinya yang selalu ia hadapi. Ayo princess, ikut aku, ajaknya. Namun Alex segera menyuruh Gala berjalan terlebih dahulu. Sedangkan dia melindungi adiknya ini karena Gala terus saja mencoba untuk mendekatinya. Hei, Alex tidak mau adik tercintanya ini didekati oleh orang modelan seperti Gala. Alan yang sudah memarkirkan mobilnya segera menyusul Gala, Alex, dan adiknya pergi ke belakang sekolah. Sampai di belakang sekolah, ternyata ada Eka Evandra, Rafaelo, Ganta,
dan Xavier yang tengah naik tangga menuju atas. "Hei kalian, dari mana kalian dapat tangga itu?" teriak Alan segera, dan Gala yang ada di sebelahnya pun membungkam mulutnya. "Bisa diam gak? Lo mau pengurus keamanan datang ke sini karena mendengar suara teriakan lo kakak ipar?" Alan dan Alex melotot seketika karena Gala memanggilnya kakak ipar. "Kurang ajar. Cih, sampai kapanpun lo gak akan ada deket sama princess kami, Gala. Lewat mimpi pun lo gak ada hak. Kalian bisa diem gak?" Kaivandra memandang mereka dengan dingin, lalu menaiki tangga kayu menuju ke atas. "Ini kita bisa masuk sekolah lewat ini. Kita melanggar peraturan nomor 93 sekolah ini, di mana siswa yang telat tidak boleh masuk kelas apalagi sampai masuk lewat belakang sekolah." "Alah, bacot lu mantan ketua OSIS. Mendingan lu diam aja. Ujung-ujungnya lu juga ikutan." Kesal Xavier, lalu dia juga ikut naik ke anak tangga untuk menyusul Kaivandra, disusul oleh Rafaelo. "Tangga ini selalu disembunyikan di sana," tunjuk Gala pada pohon besar. "Bisa di belakang pohon, bisa di atas pohon, agar gak ketahuan oleh pengurus keamanan." "Kenapa lo baru ngomong sekarang, hah?" Senta Alex kesal, merasa dibodohi karena waktu kelas 11 ia menjabat sebagai ketua OSIS dan pernah mengamankan belakang sekolah, tapi tidak ada apapun. Ternyata mereka menyembunyikan tangga untuk bisa naik ke atas di belakang pohon. Berandalan itu ternyata lebih cerdik daripada dirinya. "Ya orang lo gak nanya," saut Galaxy dengan santainya. Dia berjalan ke pinggir, menyuruh Aileen terlebih dahulu untuk naik. Dan ia akan memegangi anak tangga agar tidak jatuh. "Najis, lo aja yang duluan naik. Dia adik gue, mana bisa lo cari kesempatan dalam kesempitan lihat aurat adik gue nanti. Lo cari mati sama kita, hah?" Alan mulai emosi. "Aku pakai celana panjang, Bang," saut Aileen. Dia juga memakai kaos kaki panjang. "Aku yang naik duluan. Bersama kalian membuat telingaku sakit karena perdebatan kalian." "Enggak, dia yang harus naik duluan, Princess," cegah Alex menarik tangan adiknya lagi. Gala terkekeh kecil. Princessnya ini berada di keluarga yang sangat posesif padanya. "Kalau gitu gue yang duluan." Gala naik ke atas tangga, lalu dia sesekali melihat ke bawah di mana hanya 3 orang saja yang tersisa untuk bisa masuk ke dalam sekolah. Dan Gala pun meloncat dari batu besar yang sengaja diletakkan oleh Kaivandra di sana. "Sekarang giliranku." Aileen naik ke atas dengan anak tangga yang dipegang erat oleh Alex dan Alan. Mereka takut princess mereka jatuh, karena tangga bisa saja sewaktu-waktu oleng. Kita tidak tahu kan, musibah akan datang. "Princess, cepat loncat sekarang." Seru Gala membuat Aileen meneguk ludahnya. Takut jatuh saat melihat ke bawah, memang lumayan tinggi. Memangnya di sana tidak ada tangga?" tanya Alex yang masih ada di luar sekolah. "Tidak ada," saut Rafaelo membuat kedua kakak kembar Aileen melotot seketika. "Lo bercanda?" teriaknya dengan keras. "Gak bercanda, kita turunnya lompat. Ada batu besar kok," saut Rafaelo lagi. "Princess, kamu bisa loncat?" tanya Alex menatap ke atas. Aileen mau tidak mau mengangguk. Dia menggigit bibir di balik cadar putihnya, lalu memejamkan kedua matanya sebentar. "Takut?" tanya Gala yang ada di bawahnya. Aileen mengangguk. Dia takut sekaligus malu. Jika nanti dia jatuh,
Gimana? Dan mereka akan menertawakannya. Apalagi keempat sahabat Gala masih ada di bawah, belum pergi. Gala terkekeh gemas, lalu naik ke batu besar itu dan berjongkok di sana. Injak punggung aku, Princess, sekarang. Beneran. Gala berdehem lalu dengan ragu Aileen menginjak sepatunya yang kotor karena tanah ke hoodie yang dipakai oleh Gala. Setelah itu dia akhirnya bisa menginjak tanah dengan lega. Gala ingin turun dari atas batu, tetapi punggungnya kembali diinjak oleh Alan. Bukan hanya Alan, Alex pun menginjak punggung Gala. "Thanks ya Gala, udah jadi batu buat kita turun," saut Alan dengan wajah menyebalkan, lalu menarik Aileen pergi bersama Alex juga. Gala menghela nafas panjang, lalu turun sambil menepuk punggungnya yang kotor. Oke, untuk saat ini ia bisa sabar menghadapi calon yang kelak akan menjadi kakak iparnya itu. Tapi lain kali dia akan membalas perbuatan mereka. "Anjir Gala, lo gak ngejar mereka? Itu si Alex dan Alan bener-bener keterlaluan," kesal Xavier. "Bener anjir, wajahnya aja menyebalkan kayak setan." "Biarin aja," ujar Gala memungut tasnya. "Mereka berdua itu calon kakak ipar gue. Udah, gak usah dibales." Dan keempat sahabat Gala melongo mendengarnya. "Yang bener aja." Bersambung.